Dapatkan pembahasan soal asli UTBK maupun sosum lainnya di www.simple.id/buku-susu-macan. Pada hakikatnya, analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitikberatkan beberapa unsur geografi, yaitu A. Desa atau rural, peralihan atau suburban, dan perkotaan atau urban. Yang B. Ruang atau space, tempat atau site, dan lokasi, location. Yang C. Mengelompok cluster, random, dan seragam, uniform. Yang D. Waktu atau time, jarak atau distance, dan analisis. Atau yang E. Jarak, distance, kaitan, interaction, dan gerakan, movement. Nah, apakah soal ini bisa dianalisa? Atau ternyata sifatnya cuma soal C1 begitu ya. C1 itu maksudnya adalah sifatnya hafalan, jadi cuma benar-benar masalah tahu atau tidak gitu ya, tidak bisa dianalisa. Menurut Bintarto dan Hadi Sumarno, analisis spasial atau sering disebut juga analisis keruangan pada hakikatnya merupakan analisis lokasi yang menitikberatkan kepada 3 unsur geografi, yaitu jarak, distance, kaitan, interaction, dan gerakan, movement. Jadi ternyata soal ini bukan termasuk soal yang bisa dianalisa begitu ya. Di sini kita jawabnya menggunakan referensi, kita jawabnya menggunakan dalil gitu ya. Jadi ternyata soal ini menanyakan definisi atau pendapat ya, bukan definisi di sini. Yaitu tentang analisis keruangan. Nah, unsur utamanya adalah jarak, kaitan, dan gerakan. Ini menurut Bintarto. Nah, Bintarto ini seorang geograf yang sering disebut namanya ya di Indonesia. Dan juga Hadi Sumarno. Jadi jawabannya yang E. Prinsip korologi yang memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi merupakan ciri dari geografi modern. Sebab korologi merupakan prinsip geografi yang mengkaji hubungan timbal balik antar fenomena geografi. Nah, perlu diingat bahwa prinsip dalam geografi ada 4, yaitu distribusi atau persebaran, kemudian interrelasi atau keterkaitan, dan juga deskripsi atau penggambaran. Dan yang terakhir korologi. Korologi adalah gabungan dari semuanya. Di sini pernyataannya benar. Prinsip korologi merupakan gabungan dari prinsip distribusi, yang tadi artinya persebaran, kemudian interrelasi yang artinya keterkaitan, dan deskripsi yang artinya penjelasan atau penggambaran. Nah, prinsip korologi ini merupakan ciri dari pandangan geografi modern yang memandang suatu permasalahan secara komprehensif atau menyeluruh. Nah, tapi di sini alasannya salah. Yang mengkaji hubungan timbal balik antar fenomena geografi adalah prinsip interrelasi dan konsep interaksi interdependensi. Maka jawabannya C, karena pernyataannya benar tapi alasannya salah. Kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Manado berkaitan dengan daerah hutan di wilayah hulu yang sudah gundul. Prinsip geografi yang diterapkan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah A. Distribusi, B. Korologi, C. Interrelasi, D. Korelasi, atau E. Deskripsi. Nah, perlu diingat bahwa dalam prinsip geografi itu ada 4 prinsip ya, yaitu distribusi yang artinya persebaran, kemudian interrelasi yang artinya keterkaitan, berikutnya ada deskripsi yang artinya penggambaran, dan terakhir ada korologi yang merupakan gabungan dari semuanya, dari distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Nah, kita harus mengetahui atau mencari tahu keyword yang terdapat pada soal ketika kita menemukan pertanyaan seperti ini.
Nah, prinsip yang tepat untuk mengaji permasalahan yang disebutkan pada soal adalah interrelasi. Kenapa? Perhatikan kata berkaitan yang terdapat pada kalimat tersebut. Nah, kata berkaitan inilah salah satu kata kunci dalam prinsip interrelasi. Selain itu, bisa juga ada kata karena, sehingga, akibatnya, disebabkan, maka. Nah, dan kata-kata lainnya yang menunjukkan keterkaitan ataupun hubungan sebab akibat. Jadi jelas nomor 1 ini jawabannya yang C, interrelasi. Letusan Gunung Merapi mengakibatkan lahan sawah tertutup pasir sehingga petani mengalami kegagalan panen. Namun, pasir juga membawa berkah karena dapat dijual dan abu vulkaniknya menjadikan lahan subur. Prinsip geografi yang diterapkan dalam paparan tersebut adalah 1. Deskripsi, 2. Distribusi, 3. Interrelasi, atau 4. Kronologi. Ada 4 prinsip geografi, yaitu yang pertama, distribusi, artinya persebaran atau perbedaan fenomena antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Berikutnya interrelasi. Interrelasi ini artinya keterkaitan atau hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada deskripsi, artinya penjelasan, penggambaran, atau pemaparan data. Dan yang keempat adalah korologi. Nah, jadi korologi ya, bukan kronologi. Korologi gabungan dari distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Pada kalimat soal terdapat kata mengakibatkan dan sehingga, yang merupakan kata kunci dalam prinsip interrelasi. Nah, jadi di sini nomor 3-nya benar. Di kalimat tersebut juga dipaparkan tentang dampak letusan gunung api, maka mengandung prinsip deskripsi. Nah, nomor 2 salah. Kenapa? Karena di sini tidak ditemukan kalimat yang menyatakan persebaran. Jadi distribusi salah, kemudian kronologi tidak ada ya, prinsip kronologi. Jadi jelas jawabannya di sini B, 1 dan 3. Penerapan pendekatan kewilayahan dalam pembangunan kawasan permukiman adalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan non-fisik. Sebab penerapan pendekatan kewilayahan di dalam kajian geografi dilakukan dengan urutan aspek fisik terlebih dahulu. Pernyataannya benar. Pendekatan kewilayahan merupakan sudut pandang geografi gabungan antara pendekatan keruangan dengan kelingkungan. Sudut pandang geografi ini memperhatikan berbagai aspek fisik. Maksudnya fisik di sini adalah keadaan alam dan non-fisik. Non-fisik berarti selain keadaan alam. Termasuk di dalamnya adalah sosial, manusia dengan kegiatannya. Nah, di sini aspek fisik contohnya bisa batu-batuan, air, udara. Kemudian non-fisik itu adalah manusia dan kegiatannya tadi ya, sosial. Dan alasannya juga benar. Pendekatan kewilayahan merupakan gabungan dari pendekatan keruangan yang mengkaji aspek fisik dan kelingkungan yang mengkaji aspek fisik dan non-fisik. Nah, jadi di sini kewilayahan itu gabungan antara keruangan dan lingkungan ya, yang mana keruangan itu mengkaji fisik, mengkaji keadaan alam, sedangkan kelingkungan itu mengkaji alam dan juga interaksinya dengan manusia. Nah, interaksinya dengan non-fisik gitu. Nah, contohnya gini, pendekatan keruangan itu misalnya kita ngomongin gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Nah, itu adalah fenomena-fenomena yang penyebabnya dari alam. Sedangkan kalau kita bicara banjir, tanah longsor, itu fenomena alam yang biasanya penyebabnya gara-gara aktivitas manusia. Gara-gara buang sampah sembarangan terus jadi banjir. Gara-gara nebang pohon di hutan kemudian jadi longsor. Nah, itu dibahas di kelingkungan. Nah, pendekatan kewilayahan ini gabungan dari keduanya ya. Kedua kalimat benar, tapi di sini tidak berhubungan sebab akibat. Nah, jadi jawabannya yang B. Prinsip interrelasi dapat diterapkan untuk mengidentifikasi penyebab banjir Jakarta adalah berkurangnya kawasan resapan air di daerah hulu Sungai Ciliwung. Sebab hubungan antara wilayah Jakarta dan kawasan Puncak Bogor lebih menekankan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pernyataannya benar. Prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang berguna untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat atau keterkaitan di dalam objek yang sedang dikaji. Nah, jadi perlu diingat bahwa prinsip itu ada 4 ya dalam geografi. Ada distribusi yang artinya persebaran, ada interrelasi yang artinya keterkaitan,
ada deskripsi yang artinya penggambaran, dan ada korologi yang merupakan gabungan dari semua prinsip, ya, dari distribusi, interrelasi, dan juga deskripsi. Berkurangnya resapan air di daerah hulu Sungai Ciliwung memiliki keterkaitan dengan peristiwa banjir di Jakarta. Nah, jadi memang Ciliwung ini mengalirnya mulai dari wilayah Puncak Bogor, ya, nah, di sekitar Cisarua. Nah, kemudian hilirnya itu jelas ada di Jakarta Utara. Nah, di sini kita bisa lihat bagian hilirnya itu, nah, termasuk mulai dari wilayah Condet, nah, kemudian di sini ada sampai ke Senen, Pademangan, Pasar Baru, dan seterusnya sampai wilayah Jakarta Utara lainnya, begitu ya. Kemudian alasannya juga benar, hubungan antara wilayah Jakarta dan kawasan Puncak Bogor lebih menekankan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Interaksi antara wilayah Jakarta dengan kawasan Puncak Bogor paling banyak terjadi pada kegiatan rekreasi yang dilakukan warga Jakarta di Puncak, terutama saat musim liburan. Ini berarti interaksi tersebut didasari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, jadi kalau kita bicara hubungan antara Jakarta dengan Puncak, itu paling terlihat ketika musim liburan, gitu ya. Puncak adalah salah satu destinasi wisata favorit orang Jakarta dan sekitarnya ketika musim liburan. Nah, di sini jelas tidak berhubungan sebab akibat, karena kalimat yang atas bicara tentang banjir di Jakarta itu berhubungan dengan hulu Sungai Ciliwung yang memang ada di Cisarua di Puncak. Nah, tapi poinnya adalah di kalimat yang atas, banjir Jakarta disebabkan kondisi yang terjadi di Cisarua atau di Puncak juga. Nah, sedangkan yang bawahnya ini ngomongin hubungan Jakarta dan Puncak itu menekankan pada aspek sosial, ekonomi, budaya. Jadi tidak berhubungan sebab akibat. Jawabannya B.
Konsep dasar geografi yang diterapkan dalam pembangunan jaringan jalan di daerah dataran dan pegunungan adalah konsep pola dan keterjangkauan, morfologi dan pola, jarak dan diferensiasi ruang, jarak dan morfologi. Di sini menanyakan tentang pembangunan jaringan jalan di daerah dataran dan pegunungan. Konsep dasar geografi dalam pembangunan jaringan jalan di daerah dataran dan pegunungan antara lain, yang pertama pola, karena konsep pola berkaitan dengan susunan keruangan. Berikutnya, keterjangkauan. Ini bicara tentang mudah atau sulitnya mencapai suatu tempat. Jelas, karena jaringan jalan. Ini sangat berkaitan dengan aksesibilitas atau keterjangkauan. Berikutnya, morfologi. Karena di sini disebutkan di daerah dataran dan pegunungan, yang mana dua tempat ini adalah berbeda bentuk muka buminya atau morfologinya. Berikutnya, konsep jarak. Karena perhitungannya dibutuhkan dalam membangun jaringan jalan. Dan diferensiasi area, karena terdapat perbedaan antara dataran dengan pegunungan. Nah, maka jawabannya adalah E, karena semua konsep yang disebutkan pada soal, termasuk konsep yang digunakan dalam pembangunan jaringan jalan di daerah dataran dan pegunungan. Penerapan prinsip interrelasi dalam memahami fenomena kerusakan lingkungan berupa A. Sebaran pencemaran air tanah di kawasan perkotaan, B. Illegal logging oleh masyarakat pada kawasan taman nasional, C. Konversi lahan memicu penurunan daya dukung lingkungan, D. Pemanfaatan kawasan perbukitan berlereng terjal untuk pertanian, atau E. Jenis sumber pencemar air sungai di kawasan hulu, tengah, dan hilir. Kita perlu ingat bahwa prinsip geografi ada 4, yaitu distribusi atau persebaran, interrelasi atau keterkaitan, deskripsi atau penjelasan, dan yang terakhir adalah korologi, gabungan dari semua prinsip. Prinsip interrelasi mengkaji keterkaitan atau hubungan yang terdapat pada fenomena geosfer. Dari pilihan jawaban di atas, kita dapat memilih C. Konversi lahan memicu penurunan daya dukung lingkungan. Nah, kata memicu merupakan salah satu kata kunci dalam prinsip interrelasi. Nah, memicu, menyebabkan, mengakibatkan, nah itu bermakna sama. Jadi kita pilih yang C. Konversi lahan memicu penurunan daya dukung lingkungan. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.